Jadi kalau ada yang tanya hidup ini bagaimana saat ini, hidup saat ini adalah hidup yang kompleks, rumit, yang chaos, serba kacau dan serba kontradiksi. Jadi kontradiksi itu mungkin kalian kaget, dalam diri orang yang kalian anggap baik ternyata jeleknya juga luar biasa. Dalam diri orang yang kalian anggap lembut misalnya ternyata kadang-kadang bisa kasar juga. Dalam hal yang positif kalian temukan negatifnya. Dalam hal yang negatif kadang-kadang muncul positifnya. Dan itulah situasi hari ini. Yang oleh Ronggo Warsito dulu disebut menangi zaman edan. Itu memang membingungkan. Mau ikut edan, kok yo ndak berani, mosok harus jadi edan. Tapi kalau ndak edan, ndak kebagian apa-apa. Kamu milih mana? Opo edan saja, sudahlah Pak, yang penting kebagian. Salah ndak apa-apa, dosa ndak apa-apa, yang penting besok tobat kan beres. Atau mungkin prinsipmu itu, ya meskipun kata Ronggo Warsito, seuntung apapun orang yang edan, tetap lebih untung orang yang eling lan waspada. Orang yang tetap sadar tentang dirinya. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita ya. Di tema bulan ini, yaitu memahami masa kini. Malam hari ini kita akan bertemu beliau, Ziauddin Sardar. Beliau ini mungkin bisa kita sebut filosof Muslim hari ini, kontemporer. Kelahiran Pakistan, meskipun hidupnya di Inggris. Saya awali dari sini dulu ya, ini curhatan beliau tentang dirinya. Kata beliau begini, saya memiliki banyak identitas. Saya orang Inggris, saya orang Pakistan, saya seorang Muslim, saya seorang penulis, saya seorang ayah. Dan setiap identitas memiliki makna yang kaya. Jadi saya juga harus hati-hati untuk melihat identitas Anda dan juga identitas orang lain dengan cara yang sama. Ini kita awali dengan peringatan, penyadaran dari beliau ya. Kita ini manusia yang kompleks. Kadang-kadang kita itu melihat orang lain mono saja. Kita melihat orang lain satu dimensi saja. Kalian nganggap saya ya mungkin hanya dosen saja. Hanya mungkin orang yang ngerti filsafat saja. Padahal saya itu kompleks. Kalau di rumah ya saya ayah, kalau di kampus saya dosen, kalau di Mojokerto sana ketemu ibu saya ya saya anak. Di depan kolega saya teman. Di depan kalian sebenarnya saya juga ingin jadi teman saja. Jadi saya kompleks. Perspektifmu tentang aku itu pasti hanya melihat sebagian kecil dari diriku saja. Tidak seutuhnya. Apakah itu positif atau negatif, itu hanya bagian kecil dari diriku yang kalian lihat. Temanmu juga begitu, melihatmu, misalnya ada orang sebenci itu sama kamu, itu biasanya hanya melihat sebagian dari dirimu. Atau sesuka itu padamu, itu juga pasti hanya melihat sebagian dari dirimu, padahal kalian kompleks. Dari identitasnya saja sudah kompleks. Yo mahasiswa, yo anak muda, yo teman, yo adik, yo kakak, yo anak, yo mungkin Pak Le, Pak D. Statusmu banyak. Jadi, dan di setiap status peran yang kalian mainkan mungkin beda-beda. Kadang agak bertentangan. Di depan adikmu kamu gayanya tegas. Nanti di depan orang tuamu kamu gayanya jadi anak soleh. Di depan temanmu kamu aslinya keluar, mursal. Nanti di depan pacare pencitraan, macam-macam. Kalau ada yang tanya aslinya mana, ya semuanya asli.
Karena apa? Karena identitasmu memang kompleks. Maka kata beliau, ya seperti itulah saya akan memperlakukan orang lain. Hati-hati, tidak judgmental, tidak senang menghakimi. Karena pasti kalian akan memotong orang sesuai sudut pandangmu. Ya tidak apa-apa kamu pahami seseorang begini atau begitu, plus kesadaran bahwa pemahamanku pasti tidak sama persis dengan kenyataan dirinya apa adanya. Itu saya awali dari sini ya, biar karena kadang-kadang kita melihat orang lain itu serba menghakimi. Apakah itu secara positif atau secara negatif. Tapi beliau menasihati kita, ayo hati-hati. Ini mungkin nanti jadi bagian problem masa kini. Apalagi identitas kita kalau di media sosial itu sudah tidak terhitung banyaknya sudah. Kadang-kadang kalian bergaya kritikus, komentator, apa itu komentari. Kadang-kadang kalian gaya koyok kiai menasehati orang, mengingatkan, menyadarkan. Kadang kalian koyok wong api-api, oh semua dimarahi. Wah, orang Indonesia itu SDM-nya rendah. Lah, emangnya kamu sudah tinggi, boh? Kamu sudah sebaik itu kah sampai ngejudge orang serendah itu? Baik, kita mulai ya. Ini mungkin nanti jadi bagian dari kegelisahan beliau tentang post normal time. Jadi post normal time itu ya sudah melampaui kenormalan. Ini sebenarnya zaman yang sudah tidak normal lagi. Kalau nanti ada yang mau neliti, coba kalian bandingkan. Misalnya dulu kita juga pernah membahas Ronggo Warsito, zaman edan. Dua-duanya sama-sama futurolog, sama-sama membaca masa depan. Nah, zaman edannya Ronggo Warsito itu mungkin mirip dengan post normal times-nya Ziauddin Sardar ini. Cuma di Ziauddin Sardar kan yang dilihat memang masa kini, tapi kalau beliau yang Ronggo Warsito melihatnya zaman itu, zaman era ketika Indonesia belum berdiri. Yuk kita mulai. Bismillah ya. Kata beliau begini, ini tentang post normal ya. Kita hidup dalam periode peralihan di mana ortodoksi lama mulai punah, yang baru belum lahir, dan sangat sedikit hal yang tampak masuk akal. Jadi zaman kita ini zaman yang sedang akan berubah. Yang lama sudah kita kritisi habis-habisan karena banyak kelemahannya, yang baru belum ada. Ini kan zaman bingung, berarti kan yang lama kita sadar ini, yang lalu itu kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya, tapi yang baru belum lahir. Ini adalah masa ketika semua pilihan tampak berbahaya, cenderung mengarah pada kehancuran jika tidak sepenuhnya melewati jurang. Pilihan apapun hari ini rasanya kok ada resikonya. Itulah yang hari ini membuat kalian bingung. Kenapa kalian hari ini kalau membaca masa depan, Pak, besok saya mau ini, Pak. Biasanya terus mentah sendiri. Iya ya, tapi kalau begitu nanti gimana? Mesti ada itunya. Kenapa? Karena zamannya sekarang memang zaman serba tak jelas. Kamu mantep, pokoknya Pak, saya lihat enak itu kalau jadi guru, Pak. Tapi jadi guru juga susah ya. Kemarin ada guru kok demo gajinya kecil, ada guru digugat wali murid, ada terus kamu, Anda jadi guru ndak enak. Ngomong, mungkin enak jadi politisi, tapi yuk kamu lihat contoh kok ya ndak positif. Mungkin enak jadi pilihan-pilihan yang mau kamu tetapkan itu kamu sudah tahu negatifnya, tapi kamu belum tahu gantinya yang lebih positif apa. Itu yang disebut zaman post normal. Jadi yang negatif yang lama kita tahu semua. Cuma alternatif barunya apa?
Jangan kaget kalau kalian baca berita-berita itu banyak sekali komentar-komentar kritis. Kritis itu kan luar biasa. Ini salah, ini keliru, ini tidak pas. Tapi yang barunya bagaimana? Itu bingung. Makanya kadang orang ngeritik terus kita, Mas sampai ngeritik saja, mbok yo tawarannya apa? Lah kok enak saya suruh mikir tawaran. Itu sebenarnya dia tidak tahu tawarannya apa. Dia bingung harus bagaimana. Karena memang zamannya zaman post normal. Banyak hal yang selama ini kita anggap normal, konvensional, dan ortodoks tidak lagi berlaku. Dunia itu sendiri kini menjadi tempat yang jauh lebih tidak pasti. Jadi kasih contoh kemudian beliau. Contohnya, hampir tidak ada negara yang politisi-politisinya dipercaya atau dihormati. Ini contoh pertama ini. Hari ini apa ada politisi dihormati? Pokoknya itu bahan bulianmu hari ini kan itu. Itu padahal mereka ini kan yang kamu kasih amanat ngurusi hidupmu di negara ini. Tapi tidak ada yang tenang. Tiap hari kamu seruduk, kamu serang, kamu bully. Dan itu tidak hanya di sini, di seluruh dunia. Jadi hampir tidak ada yang politisinya hidup tenang. Itu semuanya jadi sasaran tembak. Jadi kita tidak percaya mereka. Jangankan pada manusia, pada alam pun kadang-kadang kita hari ini tidak percaya. Bahkan siklus cuaca tidak dapat dipercaya sekarang. Iya kan? Kamu tidak bisa ngeramal sekarang. Ini nanti sudah waktunya musim kemarau, Bapak tidak mungkin hujan. Hujan. Kamu sudah ngitung kemarin sejak pagi sudah hujan, hari ini mesti terang. Ternyata hujan lagi. Jadi perhitungan-perhitungan kita bahkan pada cuaca sudah meleset. Berarti pada cuaca pun kita tidak percaya. Dan masih banyak hal lain yang kita tidak mantap sekarang. Ini adalah masa-masa krisis yang berlipat ganda dan terjadi secara bersamaan. Bukan hanya keadaan yang salah, semuanya berjalan salah secara spektakuler dalam skala global dan dalam berbagai cara yang bersamaan. Pada akhirnya kita menemukan diri kita dalam situasi yang jauh dari normal dan kita telah memasuki wilayah post-normal. Jadi post-normal itu situasi chaos, nanti ada cirinya 3. Tapi sekarang mari kita sadari zamannya sekarang post-normal. Kata Ronggo Warsito dulu ini sedang zaman edan. Kalau tidak kolo tido ya kolo bendu. Kalau kolo bendu alhamdulillah sebentar lagi kolo subuh. Hidup enak. Tapi kalau masih kolo tido kamu harus siap-siap karena sebentar lagi zaman kehancuran. Namanya kolo bendu. Maka pertama-tama kata Sartor, mari kita sadari ada 3 karakteristik era masa kini yang dikenal sebagai post-normal tadi. Ini jalannya sekarang kita pahami situasi biar bisa dirancang bagaimana caranya yang tadi kepunahan itu tidak terjadi. Pertama mari kita pahami hari ini situasinya rumit sekali, kompleks, chaos, dan kontradiksi. Jadi post normal. Nanti kita ulas lebih panjang lagi bedanya apa dengan era klasik, era modern, postmo. Tapi yang jelas beliau punya rumus 3C, 3C. Yaitu kompleksitas, kemudian chaos, dan yang ketiga kontradiksi. Kompleksitas itu problem-problem yang kita hadapi, sistem-sistem hidup kita ini saling berkait. Misalnya kalian, Pak, saya ingin menyelesaikan problem lingkungan. Problem lingkungan itu tidak bisa kalian hanya ngurusi lingkungan, ngurusi sampah, ngurusi itu saja. Ini rumit jaringannya.
Mungkin berhubungan dengan mental kita. Kita perlu psikologi yang baik. Mungkin berhubungan dengan politik pemerintahan. Mungkin berhubungan dengan budaya, tradisi. Mungkin ada hubungannya juga dengan agama. Mungkin ada hubungannya dengan relasi, dengan pendidikan luas. Ini yang disebut kompleks. Jadi kalau kalian ingin menyelesaikan satu masalah, jangan pakai kacamata kuda, tidak akan selesai. Kacamata kuda itu kan pokoknya lihat di depan saja. Kayak kuda itu kan memang dikasih kacamata, dia lihatnya di depan. Dia tidak bisa lirik-lirik kiri kanan. Kalau dia bisa lirik-lirik kiri kanan, yang ngusir susah itu. Tiba-tiba dia tertarik apa di kanan, di kiri. Disuruh pokoknya lurus saja sesuai maunya yang nyetir. Nah, peradaban kita ini sekarang kompleks. Kadang-kadang kalian nganggap, oh saya ini masalah psikis Pak, psikologi Pak. Saya overthinking Pak dan lain sebagainya. Terus kamu fokus membaca buku-buku psikologi. Jangan-jangan kamu lupa, tidak sesimpel itu Mas. Ya mungkin masalah akarnya di psikis, tapi ini mungkin berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan budaya. Psikis Pak, iya tapi ada hubungannya sama ekonomi. Kalau ekonomimu terjamin, kamu tidak akan sesetres itu sih. Kamu nyari hiburan gampang, nyari itu gampang. Oh ini hubungannya dengan sosial. Kalau masyarakatmu enak, temanmu baik-baik, mungkin kamu tidak sedepresi itu. Jadi problem kita itu kompleks. Jadi kompleks itu berarti ya satu masalah itu kaitannya luas dengan banyak masalah yang lain. Jadi menyelesaikan ad hoc satu-satu itu biasanya tidak akan tuntas. Nah, kita cenderung melihat masalah itu hanya dari satu sudut pandang, satu perspektif. Akhirnya solusi kita tidak menyelesaikan masalah, kadang-kadang malah nambah masalah. Baik. Yang kedua, chaos. Jadi chaos itu situasi hari ini, itu yang kita anggap mapan, stabil, baik, ternyata tidak. Ini chaos sudah. Karena terjadi perubahan yang cepat atau tidak dikendalikan, bayanganmu itu begini loh. Itu ternyata yang terjadi itu namanya chaos. Jadi harusnya sih ya belajar filsafat gini ya. Yang belajar itu pikirannya jernih, hidupnya tertib, rasional kan begitu. Tapi ada kalanya ya malah kacau, enggak karu-karuan, rusak. Itu yang disebut chaos. Jadi tidak terkendali sudah. Tidak sesederhana 1 + 1 2 hidup kita. Ini yang disebut chaos. Sekarang medsos, hoax itu kan chaos luar biasa. Ketika itu kacau, situasi jadi serba tidak pasti. Ketika tidak pasti, kita sulit mencari solusi. Pak, ini generasi sekarang kok ngaco ya Pak? Enaknya gimana? Wah itu moral itu. Ayo diajari moral saja yang banyak. Diceramai moral balik-balik, ya malah tetap begitu saja kan. Terus kamu bingung loh, terus apa lagi? Ternyata solusimu tidak nyambung, tidak sukses. Itu yang disebut chaos. Harusnya sih baik, tapi ternyata kok enggak ya. Nah, oke, ini ciri kedua, kekacauan. Alam yang baik-baik saja tiba-tiba ada COVID. Nah, ini chaos sudah. Kamu jungkir balik mengatasinya. Tiba-tiba kamu difitnah orang di medsos. Puyeng kamu mengatasi, ini yang disebut chaos. Yang ketiga, kontradiksi. Ada banyak pertentangan-pertentangan. Loh, teknologi itu kan bagus, memudahkan hidup. Tapi kok bisa sekarang teknologi itu menyulitkan hidup, bikin hidup tambah ruwet. Seperti teknologi informasi hari ini kok tambah kacau. Kapitalisme, kata Sardar, itu sebenarnya ya salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran. Orang bebas mencari uang, orang bebas meningkatkan kapasitas ekonominya dalam kapitalisme. Tapi kok malah yang terjadi gaps antara kaya miskin tambah
panjang, tambah jauh. Ini kontradiksi namanya. Oke, perubahan iklim. Kita merasa sih memang iklim berubah dan ini mengancam kita. Kita sadar kita harus peduli ekologi, peduli lingkungan. Tapi kelakuan kita kok tidak menggambarkan itu. Ini namanya kontradiksi. Yang kalian omongkan dengan yang kalian lakukan beda, itu kontradiksi. Nah, jadi postnormal ini berisi hal-hal yang kompleks, chaos, dan kontradiksi. Jadi kontradiksi itu rasanya kok baik tapi ternyata ya tidak juga. Rasanya kok ngaco tapi ternyata ya ada manfaatnya juga. Itu kan selalu begitu. Rasanya kok penting tapi kok ya akhirnya ya merusak juga. Nah ini namanya kontradiksi. Jadi hidup ternyata tidak sesimpel bayangan kita. Makanya seperti di yang Julhan minggu lalu ya, jangan mudah terpesona oleh narasi-narasi tunggal seperti kamu pasti bisa. Hidup ini pasti mudah. Apa sih yang kita tidak bisa kalau mau belajar? Iya itu. Kamu nanti kejebak sendiri loh di situ. Nanti kamu jadi depresi kan. Lu wong katanya Pak Guru saya pasti bisa, kok tidak bisa-bisa ini. Kan terus kamu stres gara-gara itu. Ya, baik. Saya kapan itu ada kajian, ada pertanyaan menarik begini. Pak, katanya Al-Quran itu kan barang siapa banyak berzikir, ingat Allah, hidupnya jadi tenang. Saya banyak zikir Pak, insya Allah saya banyak ingat Allah, tapi kok tidak tenang ya Pak? Saya banyak masalah Pak, masalahmu apa saja? Saya banyak hutang Pak, kena pinjol. Saya lah iya udah hutang pinjol kejerat pinjol ya dipikir sampai berapapun ya tetap stres kamu. Kemudian orang tua marah-marah karena kuliah tidak selesai-selesai. Kemudian saya baru putus, jadi saya itu masalahmu sebesar itu dan ternyata apa Al-Quran yang salah? Al-Quran tidak salah, hidupmu yang salah. Jadi kamu yang salah menjalankan hidup. Baik, ya zikir yang bagaimana dulu? Zikir itu kan ada syarat rukun, ada pengkondisian dulu sebelum tiba-tiba ingat Allah. Kalau sekedar ingat saja ya tidak akan ketemu dengan hasil tatma'innul qulubnya. Ingat yang bagaimana, didahului syarat apa dulu, kemudian bagaimana kemudian menyikapi zikir itu sendiri setelah dilakukan. Baik, ya kapan-kapan semoga ada waktu bahas itu. Tapi yang jelas hidup tidak sesimpel satu teori atau dua teori yang kalian pahami. Hidup ini kompleks, bahkan chaos, bahkan kontradiksi. Lanjut ya. Terus faktanya apa? Situasi post normal itu di situ pakai istilah dampaknya apa? Coba kita lihat ya, hampir di semua bidang ada masalah. Sains misalnya. Oh, kita membanggakan sains, ilmu pengetahuan. Ternyata kata Sardar banyak fakta hari ini ternyata yang kita sebut sains, ilmu pengetahuan juga seringkali tidak seobjektif yang dikatakan. Tidak netral juga. Teknologi berkembang pesat, tapi kehidupan, kualitas hidup manusia tidak meningkat. Moralitas tambah anjlok. Harusnya orang itu tambah pintar, tambah baik, ternyata faktanya tidak begitu. Sains ternyata juga seringkali jadi alat untuk kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang disebut post normal. Jadi tidak selinier yang kita bayangkan. Kita kan sering, pokoknya
Kalau kita menguasai sains, hidup kita basisnya ilmu pengetahuan, pasti beres, kualitas hidup kita meningkat. Ternyata tidak sesederhana itu hidup ini. Tidak sesimpel itu. Ada banyak mungkin negara-negara yang secara sains, secara ilmu pengetahuan luar biasa pada zamannya, tapi dia runtuh juga pada akhirnya. Kemudian politik dan ekonomi. Hari ini kita gelisah oleh disinformasi, kita gelisah oleh politik yang populis, hanya ingin pencitraan, menyenangkan orang banyak. Kita pontang-panting oleh media, kita gelisah oleh kondisi ekonomi yang terpenetrasi oleh situasi global dan lain sebagainya. Ada masalah. Sosial budaya juga banyak. Kita digelisahkan pertemuan antara tradisi dan modernitas, antara lokalitas dan globalisasi. Identitas kita yang tambah rumit, tambah ruwet. Kita sulit sekarang mengenali aku yang asli itu yang bagaimana. Karena begitu banyaknya identitas kita. Lingkungan, perubahan iklim itu juga menggelisahkan kita. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Kita tahu problem-problemnya, cuma kita belum sadar untuk ikut andil dalam mengatasinya. Ini tidak saya jelaskan detail, kalian ngalami sendiri hari ini situasi post-normal itu. Inilah yang oleh Sartre disebut buahnya 3C tadi. Jadi kompleksitas, kemudian chaos, dan kontradiksi. Jadi kalau ada yang tanya, hidup ini bagaimana saat ini? Hidup saat ini adalah hidup yang kompleks, rumit, yang chaos, serba kacau, dan serba kontradiksi. Jadi kontradiksi itu mungkin kalian kaget, dalam diri orang yang kalian anggap baik, ternyata jeleknya juga luar biasa. Dalam diri orang yang kalian anggap lembut misalnya, ternyata kadang-kadang bisa kasar juga. Dalam hal yang positif kalian temukan negatifnya. Dalam hal yang negatif kadang-kadang muncul positifnya. Dan itulah situasi hari ini. Yang oleh Ronggo Warsito dulu disebut menangi zaman edan. Itu memang membingungkan. Mau ikut edan, kok yo ndak berani, mosok harus jadi edan. Tapi kalau ndak edan, ndak kebagian apa-apa. Kamu milih mana? Opo edan saja, sudahlah Pak, yang penting kebagian. Salah ndak apa-apa, dosa ndak apa-apa, yang penting besok tobat kan beres. Atau mungkin prinsipmu itu, ya meskipun kata Ronggo Warsito, seuntung apapun orang yang edan, tetap lebih untung orang yang eling lan waspada. Orang yang tetap sadar tentang dirinya. Beliau membagi era kontemporer itu jadi 4. Ini menarik ya. Jadi biasanya orang itu membagi zaman itu, zaman klasik kuno, kemudian zaman pertengahan, zaman modern, zaman kontemporer. Cuma beliau membagi yang kontemporer saja. Jadi beliau menyebutnya zaman modern saja. Modern awal, modern tengah, modern akhir, post normal. Cuma yang modern awal beliau menyebutnya klasik. Ada modern tengah, yaitu yang modern, nanti ada postmodern, ada post normal. Era kontemporer yang klasik itu 1920 sampai 1950. Cirinya penaklukan, supremasi, kemajuan. Manusia yang sedang gandrung-gandrungnya dengan sains dan penguasaan alam. Ini era klasik 1920-1950. Kemudian era modern 1950 sampai 1975.
Itu cirinya modernisasi, kemajuan, efisiensi. Mulai macam-macam teknologi untuk memudahkan hidup manusia. Era ini, TV, radio, telepon. Setelah itu 75 sampai 2005 postmodern. Nah, saya lahir di era ini. Kalau kalian mungkin generasimu ya 2000-an ke belakang, kalian termasuk yang tidak normal. Ya. Kalian kan yang post normal itu 2005 ke belakang. Kalau saya kan 75 sampai 2005 itu. Kalau postmodern itu cirinya biasanya banyak kebenaran, banyak suara, pluralisme. Itu postmodern sudah. Pikiran-pikiran filosof postmodern itu arahnya menghargai pikiran yang lain, pendapat yang lain, toleransi, hidup bersama. Itu gaya postmodern. Nah, kita sekarang ada di era postnormal. Cirinya tadi loh, kompleksitas, kekacauan, kontradiksi. Ditambah ketidakpastian dan ketidaktahuan. Jadi 5 tadi sebenarnya keywordnya. 3C dan yang berhubungan dengan masa depan. Ketidakpastian dan ketidaktahuan. Itulah cirinya post-normal. Jadi beliau punya pembagian era sendiri ya. Klasik, modern, postmodern, dan post-normal. Baik ya, kita lihat sekarang tentang makna. Ada beda antara klasik, modern, postmodern, dan postnormal. Kalau era klasik 1920 sampai 50, teman-teman mungkin ingat ini ya. Aku berpikir maka aku ada. René Descartes. Tapi begitu masuk era modern, aku progres, aku maju maka aku ada. Begitu masuk era postmodern, aku belanja maka aku ada. Ya. Kenapa begitu? Oh ya, orang postmodern di era itu dicirikan dengan konsumsi, budaya konsumtif. Pengenalan kita, penilaian kita pada orang, kita melihat pada apa yang dia konsumsi. Maka aku belanja, maka aku ada. Oke ya, generasi saya masih banyak yang ada cara berpikirnya, aku belanja maka aku ada. Termasuk yang sering flexing dan lain sebagainya, itu orang posmo sebenarnya. Yang kamu konsumsi apa, itu yang jadi perhatian. Ya, tidak harus materi, siapa saja yang dikonsumsi. Kemudian kalau orang post-normal, aku share maka aku ada. Nah, itu lebih absurd lagi. Jadi kalian merasa eksis kalau sudah nge-share. Kalian seneng luar biasa kalau ditanggapi orang banyak di medsos. Padahal yang kamu share cuma mengumumkan ibunya saudara kita meninggal dunia, tolong didoakan gitu. Itu pun kamu senangnya luar biasa kalau sudah ditanggapi banyak orang. Kamu merasa eksis kalau sudah share. Nah, itu yang makanya disebut postnormal ini oleh Sardar. Nah, lanjut ya. Kemudian tentang kebenaran. Era klasik dan era modern jenis kebenarannya sama, monolitik. Monolitik itu kebenaran itu satu sudah. Era klasik itu kebenaran rasional. Era modern kebenaran ilmiah. Pokoknya kalau tidak ilmiah, tidak. Kalau tidak ilmiah itu terbelakang desa. Itu gaya modern, monolitik. Semuanya ingin diilmiahkan. Kalau era klasik, semuanya ingin dirasionalkan. Ya, sama-sama satu arah. Begitu masuk era posmo, tidak begitu lagi. Sudah mulai plural.
Ya setiap cara berpikir, setiap pola nalar itu ya punya kebenarannya sendiri. Dokter punya nalarnya sendiri, dukun punya nalarnya sendiri. Masing-masing harus dihargai. Kebenaran itu relatif dan plural. Nah, kalau post-normal, kebenarannya ternyata kontradiktif. Kontradiktif itu saling bertentangan sudah. Jadi orang-orang post-normal itu tidak urusan menghargai atau tidak menghargai. Dirinya sendiri itu kadang tidak konsisten dengan kebenarannya. Itu cirinya post-normal sudah. Kemarin bilang apa, sekarang bilang apa. Kuncinya satu kalau orang post-normal itu. Ngeyel. Jadi cirinya orang post-normal itu ngeyel pol sudah. Kadang terbukti salah pun dia tidak mau disalahkan. Bahkan ketika dia sudah tidak berdaya, tidak punya alasan apa-apa pun, dia tetap ingin dianggap benar. Kan saya manusia. Wajar saja sih kalau saya salah. Itu gaya post-normal sudah. Ya, jadi itu dari aspek kebenaran. Sekarang identitas. Kalau identitas ini cara orang mengenali diri. Kalau era klasik, pengenalan diri didasarkan pada tradisi dan budaya. Aku adalah tradisi dan budayaku. Mungkin termasuk agamaku. Itu gaya klasik. Kalau orang modern berhubungan dengan sains, teknologi. Aku fisikawan loh. Aku ahli biologi loh, aku ahli neurosains loh, aku ahli filsafat loh, aku. Gayanya orang modern. Kalau orang posmo, ya karena tadi konsumtif ya, aku adalah apa yang aku beli. Aku orang kaya loh, aku ini, aku itu sesuai dengan belanjaku. Kalau orang postnormal, aku siapa? Lihat medsosku. Jadi kamu lebih ingin orang lain lihat medsosmu daripada kenal dirimu langsung. Karena kamu sudah memoles dirimu sedemikian rupa di medsos. Jadi kamu ingin, tidak lihat saya tidak apa-apa, lihat medsosku saja. Tidak lihat wajahku langsung tidak apa-apa, lihat selfieku di Instagram apa di itu. Karena kalau lihat langsung jangan-jangan kaget nanti. Kamu ingin lebih dikenali profil medsosmu. Nah, kalau tentang perubahan, era klasik perubahannya lebih lambat. Kalau era modern cepat. Postmodern tambah cepat. Postnormal bukan tambah cepat lagi, kacau. Jadi tidak jelas. Perubahan itu dari mana mau kemana kita tidak jelas. Pokoknya berubah saja, asal berubah saja. Kita terseret oleh viral ke sana, viral ke sini, dan kita ikuti padahal tidak jelas itu untuk apa, mau kemana. Itu postnormal. Jadi kalau kemarin kita bilang kecepatan, percepatan itu masih mending. Sekarang tidak cuma cepat tapi ngaco. Perubahan itu. Nah, sistem juga begitu. Kalau klasik, sistem hidup ini lebih sederhana dan tertutup. Modern itu karena banyak ilmu, rumit, tapi juga tertutup. Sementara postmodern kompleks, tapi terbuka. Terbuka dalam arti tidak eksklusif. Kalau orang modern klasik itu punya kecenderungan eksklusif. Akulah yang paling benar, akulah yang paling hebat. Kalau bukan sainah, negatif semua dan lain sebagainya. Itu gaya klasik modern. Tapi begitu postmo lebih terbuka. Meskipun kompleks. Masuk postnormal, ya kompleks, ya terbuka, tapi plus kacau. Jadi terbuka tapi kacau. Ini cirinya postnormal. Baik, kita lanjutkan ya biar nanti tuntas. Nah, sekarang kita lihat tatanan dunia. Ini agak beda-beda. Coba kita lihat ya. Kata dia, era klasik itu dunia ini diwarnai persaingan para kolonial.
Inggris, Perancis, Belanda, Amerika, tahun itu kan era-era penjajahan memang. Terus era modern ini, era sudah ada negara bangsa. Yang terjadi apa? Bipolar. Tatanan dunia yang bipolar. Saat itu terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Masih utuh Uni Soviet ya, belum pecah-pecah. Itu persaingan luar biasa pada eranya. Setelah perang fisik, perang panas, terus perang dingin. Dunia terpecah 2 blok itu. Makanya terus Bung Karno menginisiasi non-blok. Situasinya seseram itu perang dingin. Begitu masuk era posmo, dari bipolar jadi unipolar sekarang. Ya, 1 blok jatuh. Sekarang kiblatnya tinggal 1, USA. Ini era posmo. Tapi sekarang kita menyebut era post normal itu tidak lagi bipolar, tidak lagi unipolar, tapi multipolar. Sekarang banyak sudah muncul kiblat-kiblat baru. Selain Amerika ada Tiongkok, ada Rusia, ada Eropa, India, Brasil. Itu beliau yang nyebut ya, Sardar, bukan saya ya. Kamu tidak usah tanya, kok Indonesia tidak ada Pak? Ya. Mungkin beliau punya pertimbangan sendiri. Bahkan Malaysia pun tidak disebut. Beliau pernah lama tinggal di Malaysia. Beliau sahabatnya Anwar Ibrahim. Tapi memang ini menyebut mungkin negara-negara yang punya pengaruh besar dalam hal tertentu. Oke, baik. Ini tatanan dunia. Pengetahuan juga begitu. Kalau era klasik, pengetahuan itu ya telaah rasional. Kalau era modern, metode ilmiah. Kalau era postmodern, yang disebut pengetahuan itu ya kesepakatan saja sih. Benar salah itu tergantung kita setuju atau tidak setuju, itu saja. Kalau saya tidak setuju berarti salah, kan itu aja. Kalau saya setuju berarti benar. Kebenaran sifatnya relatif. Simbolnya apa? Kata Sardar, Wikipedia. Jadi Wikipedia itu maksudnya apa? Kan siapa saja bisa bikin entry di situ. Sesuai perspektifnya, sesuai sudut pandangnya. Itulah pengetahuan era posmo. Nah, kalau post-normal beda lagi. Post-normal ini mirip, dulu kita menyebut post-truth. Jadi pengetahuan itu melampaui fakta, melampaui kebenaran. Jadi fakta yang diperluas. Jadi orang biasanya, saya ingin menemukan kebenaran, saya ingin mencari kebenaran. Begitu masuk post normal, ayo kita bikin kebenaran. Ngapain nyari-nyari? Kebenaran adalah yang saya yakini benar. Atau yang saya posisikan sebagai benar. Ini era post normal. Dan yuk kita mungkin sering seperti itu. Sains sekarang. Sains itu kata Sardar di era klasik itu pencarian kebenaran. Tidak sekedar ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah, tapi kebenaran apapun. Dan itu dulu didanai oleh negara. Termasuk filsafat. Era modern fokus pada metode ilmiah. Ya, metode ilmiah itu kan sebenarnya salah satu jenis pengetahuannya manusia. Jadi kalau kalian, Pak, bedanya apa sih Pak pengetahuan dengan ilmu atau ilmu pengetahuan? Itu ya beda lah. Ilmu pengetahuan itu atau sains itu salah satu jenis pengetahuan. Pengetahuan itu banyak, ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ideologis, mungkin ada pengetahuan religius, agama, dan ada beberapa jenis yang lain, termasuk jenis pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah. Itu yang kita sebut ilmu. Tapi ya tidak mungkin seluruh hidup kita isinya hanya pengetahuan ilmiah saja. Ada banyak pengetahuan yang lain. Pengetahuan biasa misalnya, kita kan sehari-hari juga menggunakan pengetahuan dan tidak selalu ilmiah. Dan memang mungkin tidak terlalu penting diuji dengan metode ilmiah, wong kita sudah biasa sih.
Misalnya, Pak ini perut saya kok kerucuk-kerucuk ya Pak. Itu kan kamu nggak usah nyari buku, mengadakan seminar nasional, nggak usah. Nggak usah penelitian ya itu lapar gitu aja tadi belum makan. Kan simple, itu namanya pengetahuan biasa. Jadi ada yang jenis pengetahuan ilmiah. Kalau semua diilmiahkan capek. Saya dulu pernah dimarahi dosen saya ketika bikin tulisan tak kasih judul filsafat cinta. Kalau sekarang biasa ya, dulu saya dimarahi. Alasannya apa? Ini kamu kok aneh-aneh, semuanya mau difilsafati. Jangan-jangan besok kamu mau bikin tulisan filsafat menanak nasi, filsafat. Ya. Jadi kita kan sering begitu. Beliau nyindir saja sih, kadang-kadang kita itu genit. Jadi mentang-mentang bisa filsafat, semua mau difilsafati. Nanti mentang-mentang seneng sains, apa saja mau diilmiahkan. Ada banyak hal yang lebih indah kalau tidak diilmiahkan. Lebih indah dinikmati mungkin sebagai estetika, sebagai seni, dan lain sebagainya. Oke ya, jadi itu sains. Jadi di era modern tapi orang memang fokusnya ke sains. Di era postmodern ada kesadaran tadi, sains itu konstruksi sosial saja. Didanai biasanya oleh negara dan korporasi untuk kepentingan masing-masing. Tapi begitu masuk postnormal, muncul fakta yang tidak pasti, nilai yang diperselisihkan, resiko yang tinggi, keputusan yang harus segera. Oh, ini mulai ada chaos di bidang sains. Nah, tapi ada dukungan besar dari korporasi-korporasi besar seperti Google, Microsoft, atau para filantropis yang menghibahkan uangnya untuk sains banyak. Dengan kepentingannya masing-masing. Jadi itu situasi sains. Teknologi juga beda. Kalau era klasik, teknologi itu menerapkan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidup. Kalau era modern beda lagi. Teknologi itu bagian dari implementasi ideologi. Jadi saya punya ideologi apa, untuk mewujudkannya dibantu teknologi. Seperti contohnya Sardar menyontohkan senjata nuklir, bom atom. Nah, itu kan teknologi, tapi dibuat untuk mendukung ideologi pembuatnya. Jadi ya kamu kemarin nonton Oppenheimer misalnya, bagaimana di balik itu ada ideologi. Di era postmodern masuklah politik, bahkan teknologi pun berkaitan dengan kepentingan politik, termasuk dalam proyek-proyek bioteknologi. Di era postnormal lebih ngaco lagi. Wah, teknologinya sudah tidak terkendali. Ada sintesis manusia dan mesin. Ada cyborg, ada drone, wah, ada edit DNA. Wah, itu sudah luar biasa hari ini. Meskipun kita lupa tadi ngeremnya. Ya kalau tidak hati-hati, ya misalnya drone, cyborg itu bisa nabrak banyak nilai-nilai kemanusiaan. Drone-nya masuk kemana-mana, tidak sadar kalian, di mana-mana diawasi misalnya. Nah itu kan nabrak privasimu, hak asasimu. Cyborg juga begitu. Kita jadi manusia, setengah mesin. Setengah mahasiswa, setengah ChatGPT. Jadi itu yang terjadi di era postnormal. Orang tidak bisa menebak kamu itu pinter beneran apa ChatGPT-nya yang pinter, kamu mengandalkan itu terus. Nah itu yang terjadi di era postnormal. Tentang Tuhan, ini juga menarik. Era klasik, ya Tuhan itu ada di mana-mana. Kapanpun dan dimanapun ada Tuhan. Era modern macam-macam. Ada yang bilang Tuhan adalah kebenaran, ada yang bilang Tuhan sudah mati, dan lain sebagainya. Ini Nietzsche. Era postmodern, mulai tadi postmodern itu kan menghargai semua pikiran, semua gagasan. Termasuk mistik-mistik. Makanya ada yang sampai Tuhan itu ya aku.
aku ya Tuhan. Itu gaya posmo sudah yang ngomong-ngomong gini itu. Nah, post normal lebih ngeri lagi. Kalau orang post normal itu Tuhan itu ketidaktahuan. Karena kita tidak tahu apa-apa tentang apa itu Tuhan. Maka hari ini banyak orang-orang yang cenderung agnostik. Mungkin dia tidak mendeklar dirinya ateis, tapi agnostik. Gimana kita bisa tahu Tuhan? Gimana kita bisa percaya Tuhan? Nah, ini gaya agnostik. Ini post normal. Agama, kalau era klasik itu cenderung monoteis. Modern juga masih monoteis. Begitu postmodern muncul New Age. New Age ini secara umum mengambil spiritualitasnya saja. Kebalikannya New Age fundamentalis. Fundamentalis lebih melihat formalitasnya. Yang satu formalistik, yang satu spiritualnya saja. Tidak mau formalnya. Pokoknya agama diambil batinnya saja. Itu gerakan-gerakan New Age. Ini khas posmo. Kalau post normal lebih variatif lagi. Ada eklektik. Eklektik itu belajar banyak agama terus dipilih-pilih, diambil yang saya suka ini, suka itu. Eklektik. Fundamentalis masih ada, politeistik. Ada banyak yang kita pertuhankan. Kemudian peran agama. Di era klasik, agama menjelaskan dunia. Jadi kita memahami dunia dengan agama. Di era modern, agama membantu memahami dunia. Jadi agama hanya satu variabel untuk memahami dunia. Ini beda ya, kalau klasik kita menjelaskan dunia dengan agama. Dunia itu apa sih? Kita ikut penjelasan agama. Tapi era modern, agama jadi variabel penjelasan kita tentang dunia. Dunia itu bla 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 bla, ada ininya, antara lain ada agamanya. Jadi agama membantu memahami dunia. Orang posmo banyak yang bilang agama itu bohong saja sih. Agama itu bikinan manusia saja sih. Itu gaya posmo. Makanya masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri meskipun agamanya sama. Itu khas posmo. Orang post normal mungkin lebih jauh lagi. Agama itu kan tidak pasti. Ditafsir ulang saja sesuai kepentingan keinginan kita masing-masing. Kalian hari ini kan begitu. Tafsir agama kalian pilih yang cocok dengan keinginanmu. Kalau tidak cocok ya kamu tinggal. Tidak cocok saya itu Pak. Pikirannya begitu-begitu. Saya yang ini saja saya lebih cocok. Jadi agama pun kalian cari yang cocok dan tidak cocok. Yang kamu suka dan tidak suka. Itu gaya post normal. Ya, ini kalian bayangkan sejak tadi ternyata di post normal itu memang situasinya agak chaos, agak kacau. Dan itu yang kita alami hari ini.